Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Emilia Nafaza dengan NPM 0013023002 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah dalam membuat kuis dengan menggunakan aplikasi iSpring. Baiklah, kita langsung saja ke langkah-langkah dalam pembuatan kuis dengan menggunakan aplikasi iSpring. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian kita klik quizzes dan klik create quiz. Tunggu, masih loading. Nah, kemudian kita klik create quiz. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk mempercepat dalam pembuatan kuis dengan aplikasi ini, saya sudah menyediakan soal laju reaksi. Nah, sebentar, kita buka terlebih dahulu soalnya. Nah, sudah tampak di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita dapat klik di sini ada introduction. Nah, ini merupakan tampilan awal saat kita akan mengerjakan suatu kuis atau tampilan pengenalan begitu. Di sini kita klik saja introduce-nya. Saya memilih introduction slide. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian karena saya sudah menyediakan satu intro, nanti tampilannya kita bisa mengisi bagian field name ini, apa yang akan kita tampilkan di bagian awal. Nah, kemudian kita bisa tulis pada bagian awal itu dengan kalimat-kalimat yang membangun, seperti lo semua, hari ini kita akan melaksanakan kuis laju reaksi kimia. Jawab pertanyaan kuis dengan benar dan sejujur-jujurnya. Kemudian selanjutnya cara untuk pembuatan soal dengan kuis dengan iSpring maksudnya. Sebelum ke soal, kita terlebih dahulu klik properti atau pengaturan. Nah, di sini pengaturannya itu ada pengaturan waktu. Kalian bisa menentukan batas waktu pengerjaannya. Di sini saya menentukan batas waktunya 60 menit. Kalian juga bisa tidak mengatur waktunya dengan klik centang ini. Kemudian untuk quiz scoring, di sini saya memilih poin dengan jumlah poin maksimal itu 80. Ada quiz property, kemudian ada quiz list, reporting. Nah, di sini kalian bisa memasukkan email kalian apabila nanti siswa mengerjakan soal akan tersambung ke atau masuk ke email kalian begitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat kuis. Yang pertama kita klik dulu question. Di sini ada multiple choice. Nah, jadi multi choice ini merupakan sedikit informasi. Multi choice ini merupakan suatu pertanyaan yang menuntut siswa atau pengguna kuis untuk memilih salah satu jawaban benar dari sejumlah opsi pilihan jawaban yang tersedia. Tampilannya akan seperti ini. Karena sini saya sudah membuat
agar lebih cepat. Nah, di sini contohnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi di bawah ini, kecuali kita klikkan jawabannya, apa saja pilihan jawabannya, dan untuk kunci jawaban kita bisa klik bagian sini. Begitu. Selanjutnya pada bagian sebelah kanan nanti ada limit time to answer the question atau penentuan berapa menit soal ini akan dikerjakan. Di sini saya mengatur 5 menit untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2 kita pilih ada multiple response. Nah, ini kita klik. Nah, di sini tampilan awalnya akan seperti ini. Kita isi soalnya, kemudian kita isi jawaban-jawabannya. Nah, karena saya sudah membuatnya agar lebih singkat, seperti ini soalnya. Kemudian sedikit informasi bahwa multiple response ini merupakan pertanyaan yang menuntut siswa untuk atau pengguna kuis untuk memilih semua jawaban benar, bisa lebih dari satu dari sejumlah opsi pilihan jawaban yang tersedia. Nah, karena jawaban bisa lebih dari satu, di sini ada 2 jawaban yang saya berikan, yaitu meningkatkan konsentrasi larutan HCl dan meningkatkan suhu reaksi. Jadi kunci jawabannya ada 2. Jadi siswa harus memilih keduanya agar jawaban mereka benar. Kemudian jangan lupa untuk mengatur waktu yang ingin ditentukan untuk mengerjakan soal ini pada bagian kanan, atau kalian juga bisa tidak mengatur waktunya begitu. Untuk soal yang ketiga di sini ada true false, benar atau salah. Jadi contoh soalnya itu sedikit informasi. Soal ini menuntut siswa untuk pengguna kuis untuk memberikan respon benar atau salah dari suatu pernyataan. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah memasukkan soalnya. Apakah benar semakin tinggi suhu semakin cepat laju reaksi? Jawabannya adalah benar. Jangan lupa untuk mengatur waktu dalam pengerjaannya. Kemudian soal yang keempat itu ada short answer. Nah, kita klik. Sini saya sudah memasukkan soalnya agar lebih cepat. Jadi sedikit informasi bahwa short answer ini merupakan soal yang menuntut siswa atau pengguna kuis untuk memberikan jawaban secara singkat pada kotak yang disediakan. Alternatif jawaban dari soal short answer dapat diatur dan diketik pada panel acceptable answer. Nah, di sini karena kemungkinan siswa itu menjawab dengan jawaban-jawaban yang mungkin angka atau mungkin tulisan, di sini saya menuliskan jawabannya itu tuh lebih dari satu tapi intinya sama gitu. Ada satu. Nah, jadi nanti apabila siswa menjawab satu dengan angka ataupun tulisan, jawaban siswa akan benar. Jangan lupa untuk mengatur waktunya jika kalian ingin mengatur waktunya. Kemudian soal yang kelima ini ada soal fill in the blanks. Nah, ini. Jadi sedikit informasi soal berikut tampilannya. Soal fill in the blanks ini merupakan soal yang menuntut siswa atau pengguna kuis untuk mengisi kotak kosong yang terdapat pada suatu teks atau paragraf. Nah, di sini saya sudah memasukkan soalnya, kemudian dengan jawabannya untuk mengisi jawaban yang kosong. Nah, di sini ada jawaban naik, meningkat, bertambah. Atau kemungkinan jawaban yang akan dijawab siswa dengan maksudnya itu sama, namun mungkin siswa akan menuliskan dengan yang berbeda-beda begitu. Sini saya juga menuliskan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang akan ditulis oleh siswa. Jadi ini bertujuan agar nanti saat siswa menulis jawaban dengan versi yang berbeda-beda tapi intinya sama, dia akan menjawab dengan benar gitu. Jangan lupa untuk mengatur waktunya juga. Baiklah, untuk jenis soal tipe soal yang keenam, di sini saya memilih numerik. Kalian bisa klik di soalnya di sini numerik, kemudian akan muncul seperti ini. Kalian ketik soal yang akan kalian berikan, yaitu perhatikan tabel berikut. Nah, karena ini memerlukan gambar, di bagian sini kalian bisa menambahkan gambar. Klik bagian sini, kemudian kalian klik change dan picture from file. Karena saya sudah memasukkan gambarnya,
maka tidak perlu menambahkan gambar lagi. Kemudian sedikit informasi bahwa soal jenis numerik ini merupakan soal yang menuntut siswa atau pengguna kuis untuk memberikan jawaban berupa angka pada kotak yang disediakan. Kunci jawaban dari soal should answer dapat diatur dan diketikkan pada panel acceptable numeric values. Di sini jawabannya saya ketikkan 2. Begitu. Kemudian untuk jenis tipe soal yang selanjutnya, di sini saya memilih sequence. Klik dulu sequence, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita menuliskan soalnya. Di sini saya sudah mengetikkan soalnya. Dan sedikit informasi bahwa sequence question ini merupakan soal yang menuntut siswa atau pengguna kuis untuk mengurutkan beberapa item dengan cara dragging. Kunci jawaban dari soal sequence dapat diketikkan secara berurutan pada panel correct order, nantinya akan disediakan secara acak begitu. Nah, di sini kan urutkanlah langkah-langkah dalam menentukan laju reaksi. Sesudah mengurutkan jawabannya, maka nanti tampilan yang akan ditampilkan, kita lihat di slide view ini. Tampilannya tuh nanti pada saat siswa start quiz itu akan acak-acakan, kemudian kalian diperintahkan untuk menyusunnya begitu. Untuk soal yang ke-8, jenis soalnya saya memilih matching. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sedikit informasi bahwa jenis tipe ini merupakan jenis soal yang menuntut siswa atau pengguna kuis ini untuk menjodohkan pasangan kata, frasa, atau gambar. Kunci jawaban dari soal matching dapat diketikkan secara berpasangan pada panel correct match. Nantinya akan disajikan secara acak. Seperti pada sequence question, itu nanti jawabannya juga akan acak. Di sini kan sudah jawabannya nih, misalnya semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi. Nah, nanti tampilannya pada soal sudah jadi, itu tuh dia akan beracak-acakan. Kemudian siswa dituntut untuk memasangkan begitu. Untuk soal tipe yang ke-9 saya memilih select from list. Nah, di sini kita bisa klik select from list. Tampilannya akan seperti ini. Saya sudah memasukkan soalnya agar lebih cepat begitu. Jadi tipe select from list ini merupakan soal yang menuntut siswa atau pengguna kuis untuk menjawab soal tersebut dengan cara memilih jawaban yang benar dari satu atau lebih drop down list yang terdapat dalam teks atau paragraf. Kemudian ketikkan teks atau paragraf beserta pilihan dan kunci jawaban dari soal select from list pada panel text with blanks untuk menambahkan kotak kosong blanks pada teks atau paragraf tersebut. Klik tombol insert blank, sedangkan untuk menghapusnya klik tombol delete blank. Nah, jadi untuk menambahkan ini kita contohkan untuk membuat kunci jawabannya seperti ini, paste. Nah, kemudian sebentar, paste tambah insert blank. Nah, ketikkan jawabannya, kita kopas aja di sini. Karena ini merupakan cara memilih jawaban yang benar, pasti kalian juga memasukkan jawaban-jawaban yang distraktor atau pengecoh, jawaban yang salah. Di sini ada 2, kita bisa menambahkannya dengan kita kopas saja agar lebih cepat. Ada di new word seperti itu. Maka nanti dia akan muncul. Oke. Jangan lupa untuk mengatur waktunya dalam pengerjaan. Selanjutnya, tipe soal yang ke-10, di sini saya memilih drag the word. Tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi sedikit informasi bahwa soal ini merupakan soal yang untuk siswa atau pengguna kuis untuk menjawab soal tersebut dengan cara menggeser jawaban yang benar ke dalam kotak kosong yang terdapat dalam teks atau paragraf. Kemudian kunci jawabannya seperti tadi, kita contohkan saja satu ini.
Pada reaksi A, B, C diperoleh, kemudian kita ketikkan saja sini. Nah, untuk menambahkan insert blank, kemudian jawabannya 2. Begitu. Nah, untuk additional word ini ada jawaban-jawaban pengecoh seperti itu. Jadi jawabannya 2, di sini ada pilihan jawaban lain seperti 1, 0, kemudian sepertinya di bawahnya ada 2 untuk laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi B. Di bawahnya juga, tapi tidak terlihat, ada laju reaksi dipengaruhi. Berikut ini tampilannya. Nah, maksud saya seperti ini pengecohnya. Jadi nanti siswa diperintahkan untuk memasang-masangkan begitu. Nanti kita tampilkan di akhir saja. Kita lanjut ke tipe jenis soal berikutnya. Yang ke-11 ini ada hotspot. Kalian klik dulu terlebih dahulu. Nah, untuk hotspot ini merupakan soal yang menuntut siswa atau pengguna kuis untuk menjawab soal tersebut dengan klik satu atau lebih area pada suatu gambar. Nah, untuk menambahkan area jawaban, kita change kita bisa add hotspot. Nah, misalnya jawabannya kan di sini sudah tentukan 4 dan 5. Misalnya 2 juga merupakan jawabannya seperti ini. Nah, maka ini merupakan jawabannya. Nanti siswa itu untuk menjawabnya itu tinggal mengeklik bagian gambar yang merupakan jawaban yang benar begitu. Siswa juga bisa mengeklik 2 atau lebih jawaban pada soal jenis hotspot ini. Untuk soal yang ke-12 di sini saya memilih esai. Nah, kalian tentu tahu soal esai itu seperti apa. Jadi soal esai merupakan guru memberikan suatu soal esai, kemudian murid menjawab dengan beberapa langkah-langkah atau penjelasan yang detail. Atau dengan kata lain, soal yang menuntut siswa untuk memberikan jawaban dalam bentuk uraian secara bebas dan rinci. Untuk tipe yang ke-13 saya memilih Likert scale. Di sini ini bukan merupakan soal mengenai materi, melainkan soal yang survei begitu. Jadi dengan kata lain, soal ini menuntut siswa untuk menyatakan pendapatnya terkait pernyataan tertentu. Nah, karena di sini merupakan soal laju reaksi, maka saya menanyakan mengenai pendapat tentang soal-soal yang telah saya berikan begitu. Di sini feedbacknya kita bisa menjawab terima kasih atas jawabannya, atau yang lainnya kita bisa ketikkan di bagian bawah. Kemudian ada tipe jenis soal terakhir, saya memilih di sini tidak saya pilih karena menurut saya tidak sesuai dengan soal laju reaksi begitu. Tidak ada, maksudnya tidak sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Sedikit informasi bahwa drag and drop ini merupakan soal yang menuntut siswa menjawab soal tersebut dengan cara menggeser jawaban ke bagian menggeser kotak teks, gambar atau bentuk tertentu ke suatu tempat pada slide begitu. Intinya seperti itu. Ini karena tidak saya gunakan, kita bisa remove. Nah, untuk selanjutnya itu ada, kita bisa klik self view, slide view. Nah, agar menarik kita bisa ganti tampilan slide ini dengan klik design, format background. Kemudian kita juga bisa mengatur warnanya solid fill. Misalnya kita ingin merubah warna merah. Oke. Dan untuk diatur ke semua bagian kita apply to all. Atau kita juga bisa klik
picture or texture fill, dan masukkan gambar yang ingin kita tampilkan. Di sini saya sudah menyediakan gambar ini, chemistry. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa klik apply to all untuk menampilkan semuanya. Kita lihat satu-satu apakah soalnya sudah tampilannya, maksudnya tidak bertabrakan dengan tulisan. Nah, untuk yang bagian soal terakhir ini bertabrakan, kita sesuaikan lagi format background, solid fill, kemudian ganti warnanya. Kita bisa klik pensil atau gambar pena ini ke warna yang akan kita tuju atau yang akan kita pilih. Karena agar sama dengan background yang lainnya, saya pilih warna di background sebelumnya. Nah, jadi terlihat selaras begitu. Kemudian kita bisa melihat hasil soal yang telah kita buat. Untuk preview akan saya tampilkan pada akhir nanti, sekaligus cara menjawabnya sesuai dengan jenis-jenis tipe soal yang saya buat. Nah, selanjutnya kita bisa mempublishnya dengan klik publish. Klik publish, kemudian project name-nya apa? Kita ketik di sini kuis laju reaksi kimia. Kemudian kita pilih akan disimpan di mana. Di sini saya sudah tetapkan akan menyimpan di mana. Kemudian klik publish. Hasil akhirnya nanti akan berbentuk folder begitu.